Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang tadi mendeklar tuh, Inspektorat, Satuan Kerja, Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang, ingat tuh, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Sekarang Jaksa Agung jangan merekayasa kasus. Jaksa Agung jangan tebang pilih. Jaksa Agung harus lurus. Itu pointernya. Supaya tidak dikatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Tentunya semua prihatin atas kejadian ini. Dan ini merupakan menteri yang kelima di era Pak Jokowi. Dan sepertinya semuanya orang partai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas Sekjen Nasdem jadi target operasi kasus korupsi BTS Kemenkominfo. Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kemenkominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaannya, Kemenkominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Total nilai proyek pengadaan BTS 4G diketahui sekitar 10 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sejauh ini telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G. Kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan dua yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Jadi ada 2 peristiwa, dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin di dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pak. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Nah, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Kasus ini kita melakukan penyelidikan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Penyidikan kita lakukan awal tahun Januari.
Jadi tidak ada kaitannya dengan politik, nggak ada sama sekali. Murni adalah penegakan hukum. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Mbak Ayu gimana, sehat? Sehat Pak. Pak, kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai tayangan yang baru saja tadi kita saksikan bersama? Yang pertama tentunya semua prihatin atas kejadian ini. Dan ini merupakan menteri yang kelima di era Pak Jokowi. Kita dulu pernah lihat, pernah dengar, pernah tahu Idrus Marham, Menteri Sosial, kena. Terus Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi, kena. Terus kena lagi Menteri Kelautan Edi Prabowo, kena. Ya. Terus yang lebih konyol lagi di Menteri Sosial kena juga tuh yang batubara, Julian Batubara. Nah ini kena, dan sepertinya semuanya orang partai itu. Jadi partai, birokrasi, korupsi. Partai itu bapaknya bisa dibilang begitu, birokrasi ibunya, anaknya korupsi. Ini perlakuan yang sangat memprihatinkan kita, dan tentunya kita marah, geram. Walaupun di satu sisi proses yang saya lihat di video tadi ada beberapa kejanggalan. Walaupun saya tetap memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Luar biasa, berani memborgol, pakai rompi tersangkanya, diiringin dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas sampai ke sana. Tetapi saya lihat ada di situ yang kejanggalan utama saat mendeklar kerugian keuangan negara oleh Kepala BPKP. Bisa kita lihat, Kepala BPKP mengatakan kerugian keuangan negara 8 triliun. Pertanyaan sederhana, siapa yang berwenang melakukan deklar tentang kerugian keuangan negara? Apakah BPKP memiliki kewenangan itu? Nah, kita uji itu. Kalau memiliki kewenangan, is oke. Kalau enggak memiliki kewenangan, ada apa dengan cinta? Sederhana kita bahas. Kita lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan di pasal 10-nya. Dikatakan di ayat 1-nya, BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga, dan badan lain yang menyelenggarakan akan pengelolaan keuangan negara. Artinya, dalam pasal 10 ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK yang berwenang, bukan BPKP. Ini sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Ya, surat edaran nomor 4 tahun 2016. Dalam poin 6-nya dikatakan dengan tegas, ya, huruf A poin 6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang tadi mendeklar tuh, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang, ingat tuh, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal ini tentunya hakim nanti berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara tadi. Jujur saya katakan, hakim tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan audit keuangan negara. Nah, BPK sebagai lembaga independen beda dengan BPKP. BPKP di bawah pemerintah, Jaksa Agung di bawah pemerintah. Jadi orang berasumsi ada apa dengan cinta lagi itu, ya, akan teriak seperti itu. Jadi saya tegaskan, BPKP tidak berwenang mendeklar terhadap kerugian keuangan negara. Dan kerugian keuangan negara ini sesungguhnya tidak bisa diasumsikan, tapi harus nyata. Tidak bisa berasumsi sekian dan lain sebagainya.
Tadi dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem 8 triliun estimasi kerugiannya dengan katanya 400 juta dibagi buat anak-anak tiap ini. Harus dilakukan pendalaman. Dan yang melakukan pendalaman itu BPK, Badan Keuangan Negara. Jadi bukan BPKP. Ya, Nasdem udah 2 sekjen juga katanya tadi itu yang kena kasus korupsi seperti ini. Itu yang saya lihat dari video tadi, walaupun tadi dikatakan oleh juru bicara Kejaksaan Agung, ini clear tidak ada unsur politik. Ya, katanya begitu. Baik, lantas kemudian Pak Adi, bagaimana dari sudut pandang hukum terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Menkominfo itu sendiri, Pak Adi? Tentunya Mbak Ayu, saya tidak mau masuk kepada substansi, karena itu ranahnya penyidik sedang melakukan tindakan hukum. Saya hanya ingin melihat pasal apa yang akan diterapkan kepada tersangka ini. Ya, saya berkeyakinan penyidik nanti paling-paling menerapkan pasal 2. Standar benar itu. Pasal 2 dari Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang 31 tahun 99 yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ini basic benar, pasal basic yang bisa digunakan di mana-mana. Nah, ada teman saya hakim tipikor, dia sampai bilang bosen gue dengan pasal ini. Ini basic benar. Nah, dianggap tadi kerugian keuangan negara, yang harus mendeklar kerugian keuangan negara adalah BPK. Nah, ini satu persoalan di sini. Nah, kalau memang ada kerugian keuangan negara, ya harus dideklar dulu oleh BPK, bukan BPKP. Ya. Nah, ini melawan hukumnya harus dibuktikan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di pasal 2, penyidik nanti akan coba gerak ke pasal 3 karena penyalahgunaan wewenang. Secara melawan hukum dia akan gunakan itu. Ya. Penyalahgunaan wewenang. Jadi setiap orang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang itu, ya, atau kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun. Dendanya itu 50 juta atau sampai 1 miliar. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya paling vonisnya 4 tahun kalau digunakan pasal 3. Tetapi goncangan politiknya luar biasa. Jadi kenapa bisa menteri ini atau sekjen partai ini, menteri bisa ditembak dengan pasal 2 dan pasal 3? Karena ada pasal 55 yang mengikatnya. Pasal 55 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, ayat 1 ke 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Itu basic benar ini yang ditaruh pasal ini untuk Johnny G. Plate. Nah, Pak Adi, selama ini terkesan tidak pernah jera bagi para koruptor-koruptor ini melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Bapak, apakah sudah optimal penerapan pasal-pasal di Undang-Undang Tipikor itu sendiri dan kira-kira sanksi apa yang dikenakan bagi para pelaku, Pak Adi? Ya, seperti saya bilang tadi, nyatanya tidak ada yang kapok ya. Karena apa? Hukumannya sangat ringan. Tadi dikatakan maksimal, prakteknya tidak. Ya, yang saya khawatir bukan itu juga. Kadang-kadang pasal-pasalnya diterapkan untuk lawan politik juga, bukan diterapkan sesuai dengan fakta persidangan atau fakta pemeriksaan. Nah, ini persoalan kita ya. Jadi penerapannya bagaimana, Pak? Sampai sekarang penerapannya belum bagus. Sesuka hati penyidik kok menerapkan itu. Ya jujur, persoalan yang terjadi di Republik ini dalam kasus bukannya tindak pidana korupsi, untuk kasus-kasus lain, apabila penyidikan selesai, masuk ke penuntutan, masuk ke pengadilan, dalam dakwaan, hakim, saya nggak ngerti ya,
hakim itu sepertinya pro dengan jaksa. Harusnya diuji. Dan jaksa yang harus membuktikan. Beban pembuktian ada sama jaksa. Tapi prakteknya itu hakim yang mengejar, yang mencari pembuktian. Ini jaksa senang senyum aja. Toto divonis sekian. Dan yang konyol, penasihat hukum pada saat menyampaikan pembelaan berdasarkan fakta persidangan itu biasa diabaikan. Saya nggak ngerti ya. Ini tanda petik cukup menyesatkan proses peradilan di Republik kita. Nah Pak, tadi saya tertarik terkait ada apa dengan cinta nih Pak. Di pertanyaan terakhir nih Pak, kita tahu bersama bahwa ramai diberitakan di banyak media. Nah menurut Bapak terkait dengan isu-isu di media sosial kasus ini, apakah ada kaitannya dengan pemilu 2024 Pak? Yang pasti masyarakat atau media sosial tidak bisa dibungkam untuk tidak berprasangka itu. Itu adalah warna dari demokrasi di Republik ini. Dan itu adalah curahan dari masyarakat, apalagi melihat video tadi. Orang hukum di sana juga di Nasdem mungkin banyak dan tahu itu. Loh kok BPKP? Terus lagi masyarakat awam juga lihat, loh kok menteri langsung diborgol? Ya, walaupun itu bagus, tapi seperti apa iya? Apa nanti tidak seperti kasus garam yang menguap seperti garam, dirjen garamnya karena dia masih saudara atau ipar dari pemimpin MPR Republik Indonesia, lepas alasan sakit tapi ada di rumah. Jaksa Agung nggak bisa buat apa-apa. Nah ini orang akan nyangkut pautkan ya ke banyak hal, dan itu sah-sah aja. Justru sekarang Jaksa Agung jangan merekayasa kasus. Jaksa Agung jangan tebang pilih. Jaksa Agung harus lurus. Itu pointernya. Supaya tidak dikatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Terima kasih Pak untuk waktunya yang telah bersedia hadir. Terima kasih kembali Mbak Ayu. Ya, semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya tetapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga pastinya. Amin. Ya. Demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Untuk tetap mendukung program edukasi ini agar selalu eksis, mohon tekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman. Thank you.